Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, yang kami hormati para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama, yang kami hormati Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang kami hormati staf ahli, staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama, yang kami hormati Yang Mulia para Bapak Uskup, dan yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, karena atas penyelenggaraannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara launching pelaksanaan program strategis Menteri Agama bagi masyarakat Katolik pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri pada tugas tersebut. Hadirin dimohon tetap berdiri. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Aristanto MSF. Kepada Romo Aris, disilakan. Bapak Menteri Agama, Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, kita akan mengawali acara launching program prioritas Menteri Agama bagi masyarakat Katolik di wilayah 3T ini dengan terlebih dahulu berdoa. Doa akan saya pimpin menurut agama Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami, Kementerian Agama dan Konferensi Wali Gereja Indonesia di tempat ini. Kiranya Engkau sendirilah yang memberkati pertemuan kami hari ini, supaya setiap acara yang telah kami rancang dan kami susun dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir sesuai dengan kehendak-Mu, serta mengalirkan berkat berlimpah dalam hidup dan pelayanan kami masing-masing. Dan semoga kemitraan dan kerjasama
yang kami bangun dan akan kami bangun bersama ini semakin erat dan kokoh dan berbuah bagi kehidupan gereja dan bangsa, terutama di kalangan saudara-saudara kami yang jauh. Ini semua kami panjatkan kepadamu demi pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin silakan duduk kembali. Mas Andi, ini ya dari tanggal 10 sampai 16 Mei yang lalu ya, telah dilaksanakan BIMTEK atau bimbingan teknis fasilitator pendamping penyandang disabilitas netra mahir membaca kitab suci Braille bagi penduduk agama Katolik. Nah, kegiatannya ini dilaksanakan di Bandung. Iya, tepatnya di Bumi Sri Asih. Disiliasi Wisma Kusuma Bandung ya. Nah, di BIMTEK tersebut teman-teman penyuluh agama Katolik PNS ini dilatih untuk apa nih Mas Andi? Untuk membaca, menulis, dan juga cara untuk memperlakukan teman-teman disabilitas netra. Nah, nantinya para penyuluh ini akan membantu ya mengabarkan kabar suka Injil kepada kelompok binaannya masing-masing ya, kepada umat Katolik khususnya mereka yang berkebutuhan khusus. Oke, dan untuk pengadaan kitab suci Braille ini nanti akan dikirimkan ke 37 keuskupan di seluruh Indonesia. Dan salah satunya yang perlu kita sampaikan adalah pengadaan untuk kitab suci Braille ini merupakan kolaborasi yang apik dan ciamik dari Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Kita berikan tepuk tangan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Luar biasa dan bangga ya. Jadi teman-teman disabilitas netra bisa ikut membaca dan merenungkan kitab Sabda Tuhan ya. Sekarang kita akan melihat teman-teman. Ya, sekarang kita bersama-sama dari perwakilan teman-teman yang sudah mengikuti BIMTEK akan memperagakan pembacaan kitab suci edisi Braille didampingi oleh peraga bahasa isyarat. Kepada peraga pembaca dan peraga bahasa isyarat disilakan untuk naik ke panggung. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kami akan membacakan kitab suci edisi Braille dari Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai dengan 31a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selesai. Ya, nah yang dibawa teman-teman penyuluh ini adalah kitab suci Braille ya, Mas Andi ya. Nah, inilah kitab suci Braille yang akan dikirimkan nanti pada tanggal berapa nih Mas Andi dikirimkannya? Akan dikirimkan pada tanggal 20 Mei 2024. Oke, hari Senin minggu depan ya? Iya, minggu depan. 20 Mei 2024 kitab suci Braille akan dikirimkan ke 37
keuskupan di seluruh Indonesia. akan dikirimkan langsung dari sentra Wiyanaguna. Oke, mantap juga nih ya. Iya. Selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Pada Bapak Dirjen, silakan. KWR Pro Omnibus Notice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, WD Rupiah, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Agama, panggilan sayang kami kepada beliau adalah Ismen. Kali kami panggil beliau Ismen. Dan para pejabat eselon 1 dan tenaga ahli Kementerian Agama. Yang mulia Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Pak Restu seluruh Indonesia yang saya muliakan. Hadir pada acara ini Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, Ibu Purnomo Sugiantoro, Pak Purnomo Berhalangan. Ibu Purnomo Sugiantoro ini adalah pemimpin dari pemerintah kita, beliau sebagai pembina. Sehat selalu Ibu, mudah-mudahan tahun depan bisa kami pakai lagi pemerintahnya. Kemudian Bapak Boris Mere, Bapak Melkias Paratus Mekeng, Bapak Adiarus Sidot, Bapak Angelus Ortekapo, Adiarus Biljala, dan Bapak Dewan Tergadana. Hadir juga Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, mewakili Ibu Menteri, terima kasih sudah hadir. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Moderasi Beragama Kominfo PMK, terima kasih banyak hadir Pak. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT dan Papua, serta Bupati Nagakio dan Bupati Nias. Para dirjen Dimas Katolik pada masanya Pak Menteri juga kami undang. Kami 9 bersaudara, dari 8 orang kakak-kakak senior saya. Dari 8 kakak senior saya, 5 diantaranya sudah check out. Dari 5 ini, 2 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Yang 3 sedang kami cari keberadaan. Mudah-mudahan segera bisa ketemu. Ada juga para ketua ormas Katolik, Pemuda Katolik, KRI, Fox Point, SK, RKRI, serta profesional dan usahawan Katolik, UKA. Kemudian ada Pak Menteri, 37 pejuang agama Katolik dari 37 keuskupan yang telah dilatih Kemensos untuk belajar membaca teks Braille. Mereka disebut Braille. Mereka adalah komunitas Braille, Pak Menteri. Mereka adalah komunitas inklusi dengan difabel netra yang bertujuan meningkatkan potensi difabel netra. Mereka nantinya akan membantu gereja melayani umat netra. 37 orang ini bukan netra, dilatih dengan tujuan mencari umat kita untuk mencari umat kita, mengenalkan dan melatih membaca kitab suci Injil Braille. Sebagian dari antara mereka ini akan mendapatkan motor, jadi kami dimudahkan mereka untuk melayani umat membantu keuskupan. Serta hadir juga secara daring para kepala bidang Pendimas Katolik seluruh Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin sekalian, instruksi Bapak Menteri kepada kami agar bekerja secara responsif, tanggap, solutif, dan inovatif, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder telah kami lakukan, seperti kementerian lembaga lainnya, gereja, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa, dan legislatif. Kami sangat menyadari pentingnya unsur-unsur tersebut untuk percepatan pelaksanaan program-program strategis Bapak Menteri bagi masyarakat Katolik, khususnya di wilayah 3
pada bidang kelembagaan agama Katolik dan pendidikan agama dan keagamaan Katolik. Maka 5 unsur tadi Pak Menteri yang kami pakai sehari-hari untuk melaksanakan percepatan program strategis Bapak Menteri. Hasilnya selama 5 bulan kami bekerja atas permintaan Bapak Menteri, maka hari ini dengan segala kerendahan hati kami sampaikan hasil kolaborasi tersebut. Kita sudah menyiapkan 42 motor bagi penyuluh agama Katolik, Alkitab Deuterokanonika versi cetak Bible, 1 kitab edisi Indonesia menjadi 118 kitab edisi Bible. Ini merupakan kolaborasi dengan Kementerian Sosial. Kemudian kitab suci dengan cerita bergambar untuk anak-anak. Kolaborasi dengan LAI juga khusus untuk anak panti asuhan, taman seminari dan anak di daerah 3T. Kemudian bantuan pembangunan untuk 4 lokasi rumah ibadat senilai total 2,5 miliar rupiah. Lalu penyerahan 3 ED yang merupakan kolaborasi dengan panitia pembawaan gereja setempat pada KAJ dan Keuskupan Agung Palembang. Kemudian serah terima tanah dari Bupati Nagari dan Palembang masing-masing 10 hektar untuk pembangunan sekolah keagamaan Katolik terpadu serta perluasan asrama dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan. Kemudian penyerahan dokumen keputusan Menteri Agama untuk LT3AM, izin pendirian SMAK Santo Ebenus, Purwokerto dan SMAK Toraja. Serta yang terakhir adalah launching 7 aplikasi berbasis online yang sudah dapat diakses di aplikasi Pusaka Kemenang. Demikian Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang dapat saya laporkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah membantu kami dalam melaksanakan program-program strategis Bapak Menteri Agama untuk masyarakat Katolik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santito, sadu, salam kebajikan. Ad Maiore Dei Gloria. Amin. Terima kasih.